itu yang nempel di kepala ayah? Tanya Roni pada ayahnya saat ia menyambut Cipto yang pulang malam saat hujan lebat. Cipto mengusap kepalanya yang sedari tadi terasa panas karena memakai helm berjam-jam lamanya. Ia memang baru saja pulang ke rumahnya di Jogja setelah menempuh perjalanan dari Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor. Gak ada apa-apa kok. Ayo masuk. Tolong tutup pintunya ya, kata Cipto sambil melepaskan sepatunya yang basah. Kulit kakinya sampai mengkeret karena kedinginan. Menyesal juga dia lewat jalur yang melewati Waduk Sempor. Karena hujan turun di sekitar hutan, sehingga ia tidak bisa mencari tempat berteduh. Ia terpaksa melanjutkan perjalanan meski harus kehujanan dan tidak memakai pelindung apapun selain jaket kulit yang dipakainya. Itu pun juga basah ditembus air. Ia membawa sepatunya ke dalam dan menyimpannya di belakang rumah, dekat tempat Mbok Jima biasa mencuci. Apa yang menempel di kepala ayah? Anak 5 tahun yang belum terlalu lancar bicara itu mengulangi pertanyaan yang sama sambil menengadah ke arahnya. Tapi bukan menatapnya, melainkan melihat ke atas kepala Cipto. Cipto penasaran karena anaknya menanyakan hal itu lagi. Ia berjalan ke arah wastafel yang ada cerminnya. Dan ia tidak menemukan apa-apa selain rambutnya yang mulai panjang dan basah menempel di keningnya dengan berantakan. Cipto menghampiri anak satu-satunya itu. Maunya sih Roni jadi anak sulung, tapi adiknya belum hadir juga. Padahal Marini istrinya sudah sering berhayal dengan Roni soal apa yang harus dilakukan Roni kalau dia punya adik nanti. Tapi itu tahun lalu, saat Marini dinyatakan positif hamil. Tapi janinnya tidak berkembang dan dianggap membahayakan dan terpaksa harus dikeluarkan. Sejak saat itu, Marini tidak mau lagi bicara soal anak. Padahal Roni terus-terusan bertanya kapan adiknya akan datang. Cipto menuju pintu dan menguncinya, lalu ia berjalan ke kamar tidur untuk mengantarkan Roni yang seperti takut didekati olehnya. Sudah beberapa bulan Marini ingin tidur berdua dengan Roni, padahal ranjang mereka kecil. Akhirnya Cipto yang mengalah. Ruangan kecil yang tadinya untuk kamar Roni beralih fungsi menjadi kamarnya. Ia menaruh kasur kecil di lantai, menaruh meja komputer di pojokan dan sebagainya. Cipto menjadikan kamar itu menjadi kamarnya. Lengkap, nyaris seperti saat ia kos di masa bujangan dulu. Jika tidak keluar rumah, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kamar itu, mengerjakan proyek-proyeknya. Saat masuk ke kamar utama di rumah kecil itu, Marini masih duduk di depan meja rias sedang membersihkan wajahnya. Cipto menurunkan Roni yang langsung berlari ke arah ibunya. Mah, apa itu yang menempel di kepala ayah? Tanyanya sambil menggoyang-goyangkan tangan ibunya. Marini pun mengikuti arah yang ditunjukkan anaknya, melirik kepada Cipto dengan enggan. Gak ada apa-apa sayang, bilang sama ayah, besok cukur biar wajahnya gak serem. Cipto melengos. Rasanya Marini sudah semakin keterlaluan. Mungkin itu pula yang membuatnya menjadi semakin sering pamit mengerjakan proyek di Purwokerto. Padahal mengunjungi Irma, mantan semasa SMA-nya dulu yang saat ini sudah sendiri lagi. Cipto melambaikan tangan pada Roni. Tidur ya sayang, sudah malam, besok kita ke tukang cukur sama-sama.
Pagi harinya, Marini sudah berangkat bekerja. Mbok Jima sudah datang, memasak, bersih-bersih, mencuci pakaian dan lain-lainnya, lalu mengasuh Roni seperti biasa. Dulu, keberadaan Bu Jima sangat penting di rumah itu, karena Marini dan Cipto sama-sama bekerja kantoran. Tapi sejak pandemi Covid, Cipto di PHK, dan ia terpaksa bekerja serabutan dari rumah. Hari-harinya dihabiskan di rumah. Karena itulah, Marini sempat berpikir untuk menghentikan Mbok Jima sementara. Tapi Cipto tidak tega. Soalnya Mbok Jima sudah bekerja di rumah itu sejak Roni belum lahir. Akhirnya, meski berat karena harus menanggung gajinya yang sebetulnya tidak seberapa jika di situasi normal seperti dulu, Cipto memutuskan untuk tetap mempekerjakan perempuan berusia hampir 70 tahun yang masih bugar itu. Lagi pula, meski ia di rumah, ia juga butuh waktu sendiri untuk mengerjakan proyeknya, tanpa harus terganggu oleh Roni. Mbok, apa yang menempel di kepala ayah? Tanya Roni pada Mbok Jima. Persis seperti semalam saat ia bertanya pada ibunya. Mbok Jima melirik dan menatap Cipto. Wajahnya mendadak pucat dan kaget. Astagfirullahaladzim, ucap Mbok Jima. Cipto pun bingung. Kenapa sih, Mbok? Mas Cip, kalau bisa jenengan temui Ustadz Sodik ya, katanya. Memangnya kenapa, Mbok? Buat apa saya ketemu dia? Tanya Cipto. Nganu mas, itu ada yang menempel di kepala panjenengan, kata Mbok Jima. Tapi ia tak lagi menatap ke arah Cipto. Apaan sih, Mbok? Orang gak ada apa-apa kok, kata Cipto. Ayo sayang, kita ke tukang cukur. Ayah mau potong rambut sekalian sama kamu. Rambutmu juga mulai panjang, kata Cipto sambil mendekati Roni. Tapi Roni mengelak. Ia kemudian bersembunyi di balik tubuh Mbok Jima. Gak mau, ayah saja. Roni takut sama yang di kepala ayah, katanya. Cipto jadi agak-agak sebel dengan kelakuan Roni yang mendadak aneh, dan juga kesal sama Mbok Jima yang dianggapnya ngelantur. Ya sudah, ayah saja sendirian. Mas, sekalian mampir Ustadz Sodik ya, kata Mbok Jima tanpa berani melirik ke arahnya. Ah, Simbo ada-ada saja. Udah tolong jagain Roni ya. Saya pulang agak sore, sekalian mau beli sesuatu soalnya, jawab Cipto. Singkat cerita, Cipto sudah sampai di tukang cukur. Kalau guntingnya tumpul, ganti dong, Cak, kata Cipto pada Cak Kodir, tukang cukur langganannya yang berasal dari Madura itu. Cipto merasa kesakitan karena bukannya dipotong, rambutnya malah seperti ditarik-tarik oleh Cak Kodir. Nggak tahu kenapa ini, Mas. Kok peralatanku mendadak pada rusak ya? Padahal tadi baru saja dipakai, kata Cak Kodir. Ini saya pakai gunting juga nggak mau. Rambut sampean kok susah sekali dipotongnya ya? Cak Kodir pun mengambil gunting yang lain. Ia mencobanya lagi. Dan lagi-lagi rambut Cipto seperti ditarik, sampai ia mengadu kesakitan. Tapi yang mengadu bukan hanya dia. Cak Kodir juga mengadu lebih keras lagi, lalu melebarkan gunting di tangannya. Cipto memalingkan wajahnya dan menemukan Cak Kodir memegangi tangannya yang berlumuran darah. Kenapa, Cak? Saya malah menggunting tangan saya sendiri, Mas. Tolong antar saya ke puskesmas, jawab Cak Kodir sambil menyeringai.
Dari tangan kirinya darah terus mengucur deras. Tanpa pikir panjang lagi, Cipto langsung meraih kunci motornya. Ia segera mengantarkan Cak Kodir ke puskesmas yang jaraknya sekitar 2 kilometeran. Tapi di tikungan tajam dekat pemakaman umum, tangannya seperti ada yang menarik ke belakang sehingga putaran gas motor naik. Motor semakin kencang, sementara stang terasa berat untuk dibelokkan, dan jari-jarinya terasa kaku. Cak Kodir berteriak-teriak, lalu melompat dari atas motor dan tubuhnya berguling-guling di aspal yang tak mulus itu. Sementara Cipto masih duduk di atas motor, tapi motor terus melaju kencang dan menyimpang dari jalur yang seharusnya diambil. Menerobos rerumputan, lalu mengajar sebuah pohon besar di pinggir pemakaman.